rasa Pembuka dengan apa? di sini kami bernyanyi hanya untukmu, mendukungmu kabau sirah. Bermainlah dengan rasa engkau demi lambang di dada. Berjuanglah tanpa rasa lelah, kita rayakan bersama. Bermainlah dengan rasa engkau demi lambang di dada. Berjuanglah tanpa rasa lelah, kita rayakan bersama. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu, supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Bisa. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Zal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu
dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo? Hei, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Pagi. 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 Masker. Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan. Bergerak terus bergerak, nyalakan api semangat. Kita buat semesta dan bumi pertiwi senang. Kita berubah, serentak kita melangkah demi masa depan yang cerah. Taklukkan perubahan, berubah untuk maju bersama. Jalin semangat bersama, kita pantang menyerah, mewujudkan harapan yang baru demi Indonesiaku. Semua bisa berubah maju. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata,
tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Sal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo? Di sini kami berdiri hanya untukmu tanpa rasa lelah. Di sini kami bernyanyi hanya untukmu, mendukungmu kabau sirah. Bermainlah dengan rasa bangga demi lambang di dada. Berjuanglah tanpa rasa lelah, kita rayakan bersama. Bermainlah dengan rasa bangga demi lambang di dada. Berjuanglah tanpa rasa lelah, kita rayakan bersama. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukan perubahan. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh.
Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu, supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan Simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Zal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Dukung tim Sementara FC. Dan sore hari ini kita kembali lagi di acara belakang episode kali ini kita itu adalah kenapa kita angkat tema ini 32 itu ya palingan sekitar setengah 15 ini akan digelar
kedua ini langsung saja Bapak Effendi yang saat ini sudah terhubung dengan line Zoom kita. Dan untuk Anda semua para Dunsana dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan live YouTube di Semen Padang FC ID, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, komen, dan juga share. Kenapa? Karena ini akan membuat tim Semen Padang FC semakin semangat, semakin bergairah tentunya untuk memberikan yang terbaik, konten-konten menarik untuk Anda semuanya. Nah, tentunya kita mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh sponsor yang sudah memberikan dukungannya untuk tim Semen Padang FC hingga saat ini. Ada PT, yaitu merupakan bagian dari Semen Indonesia Group. Jadi banyak yang tanya ya, kenapa sih Semen Indonesia Group itu tidak ada lagi di beberapa postingan dari di akun Semen Padang? Ya, itu karena memang Semen Padang atau Semen Indonesia Group itu lebih memilih memasang logo Semen Padang. Jadi itu sudah menjadi jawaban ya untuk Anda semua. Terus juga terima kasih untuk Bank Mandiri, ada Telkomsel, IndiHome, Bank Nagari, Danior, dan semua pihak yang selalu mendukung dan memberikan support bagi tim Semen Padang FC. Baik, kita akan berbincang mengenai bagaimana sih persiapan dari tim Semen Padang FC ini bersama dengan manajer Semen Padang FC Bapak Effendi Saputra yang saat ini sudah terhubung bersama kita di line Zoom yang sudah kita share tentunya. Tapi untuk Anda semua, para pecinta tim Semen Padang FC, jangan lupa untuk memberikan komentar di akun channel ini ataupun juga di postingan kita ini, YouTube kita ini ya. Dan karena nanti setiap komentar atau pertanyaan yang disampaikan oleh Anda semua itu akan ada bingkisan menarik. Apa bingkisannya? Tentunya yang kemarin yang sudah di belakang sesi kedua, nanti pada sudah tahu apa yang didapatkannya. Nah, untuk Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus dan berikan komentar dukungan Anda untuk tim kebanggaan Ranah Minangkabau Sirah Semen Padang FC. Oke, nah kalau kita bicara soal kemarin yang sudah hadir, pasti sudah banyak yang tahu siapa yang sudah datang ke markas Semen Padang FC. Dan pagi tadi sudah langsung ikutan latihan. Ada Irsyad Maulana dan juga Leo Guntara. Wow, ternyata kejutan-kejutan menarik diberikan oleh jajaran manajemen Semen Padang FC untuk para pecinta Kabau Sirah, karena memang banyak yang bertanya-tanya belakangan ini seperti apa sih pergerakan dari manajemen Semen Padang FC untuk tim kebanggaan menghadapi kompetisi Liga 2 yang digelar nggak beberapa lama lagi. Nah, tanpa basa-basi langsung saja mendatangkan dua pemain yang kemarin ini bermain di klub lain, yaitu di PSM Makassar. Ya, tapi itu dia. Seperti apa sih gebrakan-gebrakan lainnya? Pasti banyak yang masih ingin tahu, masih ingin bertanya. Ya, tentunya untuk semuanya terus simak, terus saksikan dan ikuti akun-akun dari tim Semen Padang FC, baik itu di Instagram, di Twitter, ataupun juga di Facebook, serta di YouTube, channel YouTube Semen Padang FC. Karena kalau Anda tinggalkan atau Anda lupa mengikutinya, pasti banyak informasi-informasi yang akan kelupaan. Ya, baik, sebelum kita berbincang bersama dengan manajer tim Semen Padang FC, kita akan menyaksikan terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini.
generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukan perubahan. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Zal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo. Hey, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Kita sudah membahas tadi apa-apa saja yang kita sampaikan sebelumnya. Banyak banget. Ya, sore hari ini kita kembali membahas bagaimana Seniman FC. Nah, kita sudah manajer tim dari Semen Padang FC Saputra di line Zoom kita. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini tadi agak di luar skenario, jadi ini di pinggir jalan jadinya ini. Langsung dari handphone. Iya. Pak ini lagi di mana nih? Ya lagi di jalan, lagi ada urusan di waktunya sudah dulu lah demi Semen Padang ya. Iya. Lagi semuanya diburu gitu ya. Buru pemain, berburu
berburu semua, kita buru demi pemain Padang untuk di Medan nanti. Pak Effendi, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, termasuk ini juga banyak para pecinta kabel menanyakannya ke jajaran manajemen untuk Pak Effendi. Ya. Pertama kita gimana sih Pak sebenarnya kondisi ini Pak? Ya, kondisi Padang memang main yang kan ada beberapa slot. Jadi sebenarnya jelaskan bahwa kondisi kita di sosial media begitu banyak supporter menyatakan pemain Liga 1 kenapa tim sana ya, kalau diperhatikan dari tim kita ini jauh pemainnya yang di main Pak Effendi, ya agak kayaknya jaringan atau 15 itu pemain Liga 1. Ini dimulai dan udah pakai pemain Liga 1. ya, sedikit mungkin bisa dijelasan dari Pak Effendi. Pemain Padang adalah salah satu. Iya, dengar. Bisa diulangi lagi sampaikan tadi ini kita yang belum bisa dengarkan tadi agak jaringan Pak Effendi. Halo. Bisa diulang. Karena masih di Jakarta, belum di Padang. Dijelaskan, halo? Iya, ya. Soal komposisi tim banyak kan kita harus ngejar slot. Padahal sebenarnya di semen yang masuk di tim itu adalah rata-rata satu gitu loh. Lihat komposisi ini isi oleh hampir 15 pemain yang asalnya dari Liga 1. Jadi kalau sekarang klub membawa pemain Liga sudah melakukan itu, jadi sekarang ini memenuhi kebutuhan slot yang kita Liga 2 nanti. Gitu Mas. Kira-kira dengar? Ya, agak terputus-putus. Masih terputus-putus? Iya, masih terputus-putus Pak Effendi. Waduh. Kalau sekarang lancar jaya ini. Lancar ya? Oke. Nah, bisa diulang lagi tadi. Persiapan saat ini isi slot-slot pemain memang dibutuhkan oleh pelatih. Kasih kepada kita butuh pemain bintang ini untuk mengisi ini, butuh ini untuk mengisi ini, enggak, tapi sebenarnya kita lebih mengutamakan mengisi slot-slot yang kita butuhkan aja di tim ini. Jadi ada beberapa slot yang kita butuhkan, itu yang kita akan cari pemainnya untuk kita isi. Karena di beberapa posisi yang lain kita sudah cukup kuat lah. Dengar? Ya. Jadi kita sudah punya beberapa sudah dipersiapkan dan ini tim Pak Effendi. Pasti ini sesuatu yang diminta oleh ya, artinya menginginkan posisi winger dan alhamdulillah kita walaupun perjuangannya itu luar biasa. Perjuangan kita bisa membawa pulang mereka itu ke banyak klub dan lobby-lobbynya luar biasa. Alhamdulillah mereka bisa kembali ke slot
winger dan slot di back kiri itu memang yang sangat kita butuhkan dan mereka sudah hadir. Ini ada beberapa kita isi dan mudah-mudahan dalam waktu yang dekat segera merampungkan hingga kita dan nanti. Jadi gimana kondisi dan jarak jauh dengan coach Effendi? Ya. Ya, bagaimana dengan kondisi kita Manis secara jarak jauh dengan coach Effendi? Sebenarnya tidak ada kendala, Mas, karena materi dan program yang diberikan langsung oleh coach itu kepada coach Welly dan kawan-kawan di Padang itu sangat artinya selaras ya, apa yang diminta oleh coach Eduardo pada coach Welly memang dijalankan oleh coach Welly, dan kita beberapa kali juga melakukan Zoom dengan tim pelatih dan hampir setiap hari itu ada evaluasi dari hasil latihan. Tapi memang 2 minggu ke belakang ini lebih kepada fisik ya. Fisik setelah 6 bulan istirahat itu dikembangin lagi fisiknya supaya kembali dulu ke performance awal, sehingga Coach Edu insya Allah akan datang mungkin minggu depan sudah bisa kembali kita mulai dengan latihan taktikal. Jadi sebenarnya nggak masalah, persiapannya kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan. Memang yang ditempa awal adalah fisiknya dulu, baru kemudian nanti akan masuk pada program taktikal dan strategi. Jadi masih normal-normal aja dan nggak ada kendala. Berarti Coach Edu memang akan kembali ya. Ini karena banyak pertanyaan loh Pak Effendi dari para pecinta Kabau Sirah yang menanyakan kapan sih Coach Edu ini datang, dan tadi Pak Effendi sudah menyampaikan minggu depan. Ya, untuk update terakhir alhamdulillah tadi pagi itu sudah keluar surat notifikasi dari imigrasi. Jadi kita hari ini sudah membayar. Insya Allah hari ini juga akan keluar, dan hari Senin atau Selasa mudah-mudahan insya Allah nggak ada halangan lagi dia bisa berangkat dari Portugal. Jadi kendalanya memang di imigrasi, karena tadinya kita mau suruh dia masuk visa turis, ternyata kan nggak bisa. Ternyata visa turis nggak bisa. Jadi ya udahlah, kita urus lagi kitasnya. Alhamdulillah tadi sudah notifikasi. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa bersama kita dengan Coach Rui ya untuk fisiknya. Jadi sebenarnya secara program latihan tidak ada masalah, semua lancar, semua terprogram, dan memang untuk awal ini kan lebih banyak di fisik. Nanti kalau coach sudah datang nanti kita akan lebih penekanannya ke taktikal. Gitu Bang Roni. Yeah. Ada 2 atau 3 ya yang baru masuk, dan ada beberapa pemain kita juga keluar ini Pak. Yang baru masuk 2, yang 1 belum diumumin kan? Sengaja itu. Bukan maksudnya yang pengganti Randy ya. Randy belum bisa kita katakan out juga karena masih menunggu keputusannya tanggal 28. Tanggal 28 itu nanti ada pengumuman dia lulus seleksi atau tidak. Tapi paling tidak kalau Randy lulus dan dia melanjutkan pendidikannya TNI-nya, kita sudah ada pengganti. Alhamdulillah cukup baik dan cukup berpengalaman, senior, dan yang pasti putra daerah. Kan kita pengen ngumpulin semua putra-putra daerah kita untuk kembali membela Sumatera Barat, untuk kembali membela Semen Padang. Karena beda, kalau putra daerah ini kan main fight, mainnya akan lebih pride, Minangkabau-nya akan keluar. Itu yang sebenarnya menjadi dasar kenapa kita berburu habis-habisan Leo supaya Irsad bisa kembali. Itu juga nanti yang pemain berikutnya juga asal Padang juga, ya mudah-mudahan ini akan menjadi spirit buat kita ya. Makanya saya nggak ragu soal itu. Terkait 2 pemain yang keluar, saya pribadi sangat mengapresiasi Firdaus dan Arianto. Mereka secara gentleman merasa tidak tim di sistem turnamen. Kalau ini sistem mungkin mereka bisa ya sambil, tapi karena ini sistem ketat padat, dirinya tidak bisa, mereka mundur. Jadi mereka ingin oleh yang lebih siap, yang luar biasa untuk putus. Agak putus-putus. Ya, ini dengar. Ya. 2 pemain yang keluar ini merupakan sebuah contoh ya, kita Rianto dan Firdaus
bahwa ketika mereka kan slotnya kepada lain yang lebih siap untuk memperkuat Semen. Karena dengan sistem turnamen yang singkat mungkin segera kalau nanti itu kompetisi mungkin karena ini ya mereka cukup sadar di berikan tim. Saya pikir yang baik teladan senior kita tersebut. Kalau lagi itu lagi ada masalah yang kita semakin menarik. ini. Oke. Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hati. Baik, kembali lagi di Belak-belakan Season 3, episode ketiga. Kita masih bersama dengan manajer tim Semen Padang MC Bapak Effendi Saputra yang masih terhubung bersama kita di line Zoom. Nah, kita ingatkan lagi untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan ini di channel YouTube Semen Padang FC ID. Jangan lupa nanti berikan juga komentar Anda di kolom komentar. Itu berupa pertanyaan. Karena setiap pertanyaan yang akan kami sampaikan untuk Anda akan ada bingkisan atau merchandise menarik yang sudah disiapkan oleh Kamus Wira Shop. Baik, Pak Effendi. Siap. Kayaknya tadi agak Udah bisa ya? masalah Pak Effendi ya. Iya, soalnya jaringan nih. Terpaksa kita menepi ke pinggir jalan nih kan. Oke, Pak Effendi, kita lanjutkan lagi nih perbincangan yang semakin menarik. Ini banyak juga para supporter kita yang nanyain soal jadwal uji coba tim ini, Pak Effendi. Baik, soal uji coba, seharusnya kita itu tanggal 27 dan tanggal 30 itu ada uji coba dengan 3 naga di Bangkinang dan PSPS Pekanbaru di Pekanbaru. Tapi tadi dikonfirmasi lagi dari PSPS bahwa mereka tidak bisa menyelenggarakan di lapangan Stadion Utama Riau dikarenakan ada seruan dari pemerintah setempat untuk tidak ada keramaian. Jadi
kemungkinan besar uji coba itu akan kita batalkan, dan ini memang konsekuensi kita di dalam musim COVID ini yang tidak bisa leluasa memang untuk meng-arrange pertandingan persahabatan dengan klub-klub yang berbobot gitu. Jadi ya kita akan coba mencari tim di lokal dulu, siapa yang bisa diajak uji coba, dan kemungkinan kita akan mempercepat mungkin keberangkatan ke Medan untuk melakukan TC di sana. Apa nih Pak Fendi rencana kita tim Semen Padang FC menuju Medan ini Pak Fendi? Dengan kondisi seperti sekarang kita ingin lebih cepat ke Medan karena kita ingin training camp di sana dan kita ingin mengadakan uji coba dengan tim-tim di sana ya. Saya tidak ketat ya PSBB-nya, artinya masih bisa tanding bola, masih bisa. Jadi kemungkinan kita akan ke sana ya untuk melakukan pertandingan uji coba. Di awal Pak Fendi? Awal Ya? Oktober? Ya kemungkinan awal Oktober lah ya, minggu-minggu pertama, minggu kedua kita akan coba arrange ke sana, karena rencana awal kita ke Pekanbaru untuk uji coba dengan Tiga Naga dan PSPS, tapi terkendala COVID kemungkinan dibatalkan dan kita akan coba untuk berangkat langsung ke Medan ya untuk TC dan persiapan kompetisi di sana. Baik Pak Fendi, terkait perubahan format Liga 2 ya, dan juga pembagian grup Liga 2 saat ini, bagaimana Pak Fendi sendiri melihat? Yang pasti grup D itu ya grup yang sangat berat ya, tanpa meremehkan tim yang lain, grup yang lain, tapi mari kita lihat grup D itu merupakan grup yang kalau disebut oleh banyak orang itu grup neraka ya. Jadi, isinya juga isinya PSMS Medan yang kita tahu saat ini jor-joran sekali. Kemudian ada Sriwijaya, Sulut juga pendatang baru, tapi geliatnya juga luar biasa. Persijap Jepara itu juara Liga 3, Tegal juga tidak bisa diremehkan karena di situ juga banyak pemain-pemain bagus. Jadi saya pikir grup ini menarik, grup ini seru ya. Jadi saya yakin di antara grup D ini ada nanti yang lolos ke Liga 1 gitu. Dan mudah-mudahan itu Semen Padang ya. Jadi saya yakin sekali salah satu atau mungkin dua yang akan lolos ke Liga 2 itu mungkin berasal dari grup D. Jadi ini grup yang benar-benar final kepagian bagi saya. Tapi apapun itu lebih bagus menghadapi lawan kuat di awal sehingga di akhir nanti kita sudah terbiasa menghadapi lawan yang kuat. Saya pikir itu. Dan Coach Edu juga setuju, kita sepakat bahwa setiap pertandingan di grup ini adalah final. Jadi itu yang mau kita tanamkan kepada teman-teman, kepada pemain. Setiap partai itu adalah final. Jadi kita harus mencuri 3 poin demi 3 poin ke depan. Gitu, Bang Roni. Kalau kita lihat di grup D ini, justru yang jadi lawan pertama kita adalah tuan rumah PSMS Medan. Bagaimana Pak Fendi sendiri melihat dengan kondisi terbaru ya PSMS Medan itu dengan pelatih baru, ada Gomez Oliveira, terus juga ada pemain barunya, ada Ferdinand Sinaga, Kelvin Tanggang, Oke John, ada Immanuel Wanggai juga, yang bahkan ada rencananya mau nambah pemain-pemain lainnya. Gimana Pak? Ya, sepak bola bukan matematik ya. Artinya secara matematik mungkin mereka bisa saja mengumpulkan pemain-pemain mahal. Halo. Gimana Pak? Halo Pak Fendi. Oke, mungkin kita ingatkan juga untuk Anda sebelum kita Pak Fendi melanjutkan, kita ingatkan sekali lagi untuk Anda bahwa kegiatan kita belak-belakan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan para sponsor-sponsor kita. Ada Bank Mandiri, ada Telkomsel, IndiHome, Bank Nagari, Padang, dan pemain Indonesia Group. Terus salah satunya adalah Daniel juga.
Oke. Dan mungkin sudah banyak yang memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan, tapi sabar aja. Nanti akan dijawab oleh Pak Effendi. Ya. Baik, Pak Effendi. Siap? Ya, mungkin kita kembali lagi nih nanya soal PSMS tadi. Agak terputus tadi Pak Effendi. Ya, soal PSMS yang akan kita hadapi pertama. Dengar Mas? Halo? Iya. Ya. Sepak bola itu kan bagi saya bukan sebuah ukuran matematik ya. Walaupun begitu banyak bintang yang masuk, tapi tentu ada PR tersendiri di pelatih mereka untuk bagaimana memblend mereka sebagai sebuah kesatuan ya, tim. Jadi kita Semen Padang, tim itu sama sekali tidak akan mereka, kita fokus kepada tim kita saja. Kita fokus membangun soliditas, melihat strategi kita, bagaimana strategi yang tepat menghadapi mereka. Itu aja Mas. Jadi jangan kita yang berpikir, mereka pikir bagaimana cara menghadapi Semen Padang gitu. Iya, apalagi sekarang ini banyak video-video yang justru bisa ya Pak Effendi. Dan pemain kita tim ini sudah pernah menjadi mereka ini sudah klub-klub lain yang bintang-bintangnya mereka masih bagaimana mau full bermain bersama dan sudah saling juga sudah pernah menukangi tim ini lama, jadi sudah saling paham, tinggal dibangun benar. Kalau klub-klub lain itu kan comot, habis itu udah itu dalam waktu 3 minggu harus solid aja gitu kan. Nah, kalau kita udah solid, kalaupun ada yang kita datangkan Irsat sama Leo itu justru lebih solid lagi karena memang mereka itu bagian puzzle yang melengkapi permainan kita gitu. Jadi apa yang kita cari itu dengan kedatangan Irsat dan Leo justru semakin menguatkan. Gitu. Iya. Karena memang ini kalau kita lihat pagi tadi pun kan langsung chemistry antara mereka berdua dan pemain lain sudah terlihat banget itu. Bahkan kalau dipikir-pikir ini jadi reunian Semen Padang 2-3 tahun yang lalu kan. Ada Nur, ada Fofu, ada Novrianto. Jadi mereka reunian lagi. Rela juga. Rela. Jadi ini saya pikir sebuah modal utama kita. Mereka ini udah dalam satu tim yang bersama dalam waktu yang lama. Jadi itu adalah kekuatan kita dibandingkan dengan tim lain yang jor-joran mendatangkan pemain. Dan saya pun ini menjadi quote juga. Saya lihat di sosial media kan mau datangin ini. Ini yang harus menjadi quote-nya adalah kita ini mau berkompetisi, bukan berkompetisi curi pemain orang, ya kan? Benar. Jadi kita ini mau berkompetisi di Liga 2, berkompetisi sepak bola, bukan berkompetisi mengambil pemain tim orang gitu. Ini yang ini seakan-akan kan, wah Medan sudah ambil ini, Sriwijaya udah ambil ini, Padang harus ambil ini gitu. Padang harus ambil ini. Kok nggak ada pemain ya ini yang mental ini yang harus kita hilangkan. Kita ini berkompetisi. Ketika kita berkompetisi tentu kita lihat pemain yang cocok dengan karakter kita dan apa yang kita butuhkan, bukan mengambil sebanyak-banyaknya pemain orang. Karena kita ini mau berkompetisi bola, bukan berkompetisi ngambil pemain gitu. Nah, kedatangan sama juga dengan beberapa pemain ya Pak Effendi. Ada Sriwijaya yang datangin Beto, terus ada Sulut yang pendatang baru tapi juga mendatangkan Deddy Gusmawan, ada Persekat dan Persija. Ya, iya benar. Artinya Semen Padang pun tidak terpengaruh ya dengan itu. Kita mau fokus saja mengisi slot yang kita butuhkan. Saat ini Semen Padang kemarin butuh winger, penyerang yang bagus, Irsat datang, selesai. Butuh back kiri memang, karena di back kiri itu kan sejak ditinggal Boas Ataruri cuman
yoga aja sendirian di situ. Ya. Yoga itu masih muda sekali, jadi pendamping juga. Alhamdulillah kita dapat Leo. Yang 2 orang ini bukan pemain yang tidak dapat minute play di PSM. Mereka itu pemain inti di PSM yang kita bawa pulang. Mungkin agak berbeda dengan klub-klub lain ya, yang bawa pemain cadangan gitu, pemain nggak ada minute play-nya. Kalau kita ini yang kita bawa pemain inti untuk memperkuat kita. Jadi alhamdulillah kita dapat Leo, kita dapat Irsad. Mudah-mudahan nanti akan ada kiper dan kita masih mencari posisi stopper dan striker. Tentu sesuai dengan kebutuhan tim, sesuai dengan strategi dari Coach Edu. Karena semua itu tentu kita berkoordinasi dengan Coach Edu. Tapi tentu kita akan cari yang terbaik untuk tim ini. Jadi supporter tenang aja, nggak usah dibilang pun kita sudah ini ya, sudah ingin mencari yang terbaik pastinya untuk Semen Padang. Nggak mungkin lah kita nyari yang kaling-kaling kan. Ada yang dibocor-bocor ini dari tadi. Ini bakal banyak merebak ini loh Pak Effendi. Karena waktu kemarin kita datangin Irsad sama Leo, sebelumnya kita ngasih sebuah clue. Ternyata banyak beredar dan berkembang pemikiran liar ini dari para supporter kita. Oh ini yang datang gitu ya. Ya itu kan serunya. Jadi, sepak bola itu bagian serunya kan di situ sebenarnya. Jadi ya siapa yang akan datang, tapi yang pasti ada rekrutan terbaru, kita ingin betul-betul itu bermanfaat untuk klub lah. Jadi tidak hanya cuma nama besar, tidak hanya datang bintang besar hanya untuk jualan nama, karena fokus kita sekarang adalah ingin step by step kita ingin lolos 8 besar dulu. Saya sih senang ya kalau sekarang orang fokusnya itu ke PSMS, Sriwijaya, Sulut. Itu aja ya kan. Saya sih senang. Jadi Semen Padang sekarang tidak ada tekanan. Artinya kita latihan, kita terus saja fokus pada diri kita dan fokus pada pertandingan demi pertandingan. Jadi ini lebih membantu kami sebenarnya di manajemen, pemain juga tidak ada tekanan. Ya mudah-mudahan lah kita akan lihat hasilnya, hasil racikan Coach Edu tentunya nanti di Medan. Mudah-mudahan semua lancar. Nah, terkait untuk peluang kita pertama, kita punya target nggak sih Pak Fendi? Mungkin kita lolos dulu ke 8 besar nih. Seperti apa peluang? Ya kalau target pasti dong. Target juga. Semua kita sepakat kita pengen lolos. Yang sekarang adalah bagaimana per pertandingan kan. Demi 3 poin. Setelah pertandingan ini, jadi bertahap ya. Adalah bagaimana 8 besar. 8 besar dari grup. Mungkin akan lebih kan untuk fokus lawan PSMS nanti memberikan dengan taluk lah. Artinya materi kalau kita lihat ini secara keseluruhan itu lihat ya itu aja tanpa pemain asing. Jadi cukup merata di sekarang sudah cukup stopper paling nanti kita tambahan 1 di tengah limpah cukup luar biasa, ada 5-6 pemain yang nggak khawatir ya, tinggal mencari mungkin strike. Tapi itu juga kita tidak akan buru-buru, kita akan lihat kondisinya, kalau memang dibutuhkan ya kita akan cari yang terbaik tentunya untuk PSMS, untuk Semen Padang, dan kita pengen ini sesuai dengan strategi dan taktikal dari Coach Eduardo. Berarti kita memang perlu menang terus atau ada sedikit prediksi kita harus rem dulu supaya untuk target Liga 1 lolos Liga 1 ini Pak Benny. Enggak, gimana ya? Kita yang pasti harus fokus untuk pertandingan awal ini, kita akan fokus untuk bisa memberikan tekanan kepada PSMS ya sebagai tuan rumah. Yang pasti kita nggak mau kalah, dan kami juga menyiapkan strategi khusus tentu menghadapi PSMS dengan
banyak bintangnya dan mereka akan bermain sebagai tuan rumah. Tentu ada strategi-strategi yang akan kita pakai tentunya untuk menghadapi mereka. Jadi kalau bicara target setiap pertandingan harus menang, setiap hari harus menang, tentu kita ingin target yang terbaik dan mengumpulkan poin demi poin sehingga kita bisa terus punya peluang dan ada di papan atas untuk lolos ke babak berikutnya. Gitu, Bang. Baik Pak Fendi, ini kayaknya banyak supporter kita yang dari tadi sudah memberikan pertanyaan lewat kolom komentar. Kita ingin tahu seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan mereka nih Pak Fendi. Ini dari STV. Sudah berapa persen persiapan tim ini untuk menyambut turnamen Liga tahun ini, Pak? Persen ya, hitungannya persen. Kalau hitungan persentase kayaknya. Kalau hitungan persen ya ini persiapan ya 60-70% kita sudah siap. Mungkin nanti setelah beberapa pertandingan uji coba akan sampai di level 80-90% dan nanti persiapan 1 minggu terakhir itu kita akan coba memaksimalkan sehingga anak-anak siap bertarung 100% di tanggal 20 Oktober nanti. Terus lanjut lagi Pak Fendi, ada Latifal Al-Rahman. Ini bagaimana soal target 31? Apakah dari manajemen sendiri sangat optimis ini, Pak? Kalau melihat komposisi pemain, dilihat semangat pemain, melihat semangat Coach Eduardo, ya kita tetap pada target utama kita untuk kembali ke Liga 1 ya. Karena buat apa kita pakai pelatih asing? Ini kan Coach Eduardo juga pelatih idolanya seluruh masyarakat Padang ya. Yang kita pertimbangkan juga dari berbagai masukan, supporter suka, dan mereka melihat Coach Edu punya kemampuan, makanya kita rekrut. Artinya kan kita punya mimpi, kita punya harapan, dan kita punya target tentunya untuk lolos ke Liga 1. Karena kalau untuk sekedar lewat aja, ya ngapain pakai Coach Eduardo, atau pakai coach biasa-biasa aja, yang penting berpartisipasi, toh kan nggak degradasi juga. Jadi kalau ada supporter Padang yang meragukan Semen Padang tidak punya target, itu salah besar. Ngapain kita keluar duit banyak-banyak, ngambil Irsad, ngambil Leo, pemain kita rata-rata Liga 1, ngambil Nur, ngambil Mofu, kalau kita nggak ada niat Liga 1, itu salah besar. Ya, jadi kalau bicara target, tentu kita target. Cuman kalau bicara takdir, cuman Tuhan yang tahu, kan begitu. Mendahului. Ya kalau target, pasti nggak ada yang tahu kan. Memang takdir kita kembali. Ya alhamdulillah menuju ke sana sudah kita lakukan. Semua usaha terbaik sudah kita lakukan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Ini juga harus dipahami oleh supporter sekarang. Kondisi keuangan Semen Padang juga tidak sedang dalam. Ya gimana? Ya? Ya gimana Pak? Ya, kondisi keuangan Semen Padang juga supporter harus tahu tidak dalam kondisi yang sedang baik-baik saja. Karena kejayaan-kejayaan Semen Padang di 3-2 tahun sebelumnya ternyata berimplikasi kepada kita harus menanggung begitu banyak hutang-hutang sehingga mempengaruhi juga posisi keuangan Semen Padang hari ini. Jadi dengan perform Semen Padang hari ini dengan pemain yang begitu banyak yang masuk hari ini dengan kondisi keuangan seperti ini luar biasa. Pak Fendi, lanjut lagi ada pertanyaan dari Mario Antara. Ya. Bagaimana kondisi mental pemain saat ini Pak Fendi? Target beberapa pemain tim degradasi dengan pembenahan mentalnya Pak Fendi. Mental anak-anak nggak masalah, mereka semua semangat, apalagi semua renegosiasi kontrak alhamdulillah tangani. Mereka juga cukup memahami keadaan klub, adendum kontrak baru sesuai dengan sesuai dengan aturan PSSI yang baru, alhamdulillah sudah ditandatangani. Artinya mereka siap semua, tidak ada kendala. Kita semua sepakat di dalam keterbatasan ini kita punya sikap untuk akan berjuang mati-matian untuk Semen Padang. Artinya Anda bayangkan ketika gaji mereka harus dipotong hampir setengah dari gaji pokok mereka masih mau ya, artinya masih mau membela Panji Semen Padang ini karena satu tujuan aja, target kita untuk ke Liga 1 itu. Jadi mereka cukup semangat ya, sampai hari ini mentalitas mereka masih cukup kuat dan sangat menggebu-gebu untuk bisa segera bertanding di Liga 1, di Liga 2
tanggal 20 Oktober nanti. Oke, Pak Effendi, ini nggak terasa kita udah hampir 1 jam Ya, belak-belakan 1 jam berjuang cari sinyal juga. sampai muter-muter kemana-mana gitu. Untung saya langsung ganti Telkomsel, makanya kuat langsung jaringannya. Wow, luar biasa. Sinyal Telkomsel memang di mana-mana keren banget ya. Ganti Telkomsel langsung kuat deh. Gitu. Sama, saya juga dari tadi pakai Telkomsel sama IndiHome ya. Oke, Pak Effendi, ini kan kita juga udah hampir 1 jam dan kayaknya kita harus segera membincangkan, nanti lain waktu kita berbincang lagi nih Pak Effendi. Siap, insya Allah bisa cepat urusan di sini dan saya juga sudah kangen ingin mendampingi teman-teman pemain-pemain berlatih dan kita mungkin akan segera berangkat juga ke Medan untuk penyesuaian di sana sekaligus training camp mungkin akan ke sana. Mungkin apa pesan yang perlu Pak Effendi sampaikan dari manajemen dan juga tim kepada para supporter dan seluruh pendukung Semen Padang FC yang saat ini lagi menyaksikan kita, Pak Effendi? Ya, pesan saya kepada supporter ya mohon doakan kami semoga semua lancar. Soal tim nggak usah khawatir, kita akan cari yang terbaik untuk mengisi setiap pos. Kadang-kadang memang permintaan supporter kan harus datangin ini, ya kita juga harus berkaca pada kemampuan kita dan tidak semua pemain yang direkomendasikan itu bisa kita dekati, bisa karena memang pemainnya lebih memilih main di Liga 1, bisa juga karena klubnya tidak kasih izin, bisa juga memang kita tidak mampu untuk membayar gajinya. Gaji Liga 1 kan luar biasa semua. Jadi ini yang harus dipahami supporter, tapi yakinlah manajemen punya taktik sendiri dan taktik bagaimana untuk bisa mencari pemain sesuai dengan kebutuhan. Jadi kadang-kadang apa yang kita inginkan itu berbeda dengan apa yang kita butuhkan. Terkadang yang kita inginkan itu kan nggak tercapai, tapi yang kita butuhkan itu yang harus kita capai. Jadi untuk pemain juga gitu. Kita perlu pemain yang betul-betul kita butuhkan di dalam skema permainannya Coach Edo. Itu yang akan kita prioritaskan untuk kita rekrut memperkuat Semen Padang di kompetisi Liga 2 musim ini. Mudah-mudahan doa, support, dukungan dari seluruh masyarakat Minangkabau baik di Padang, di Sumbar maupun di Indonesia, seluruh Indonesia. Nanti di Medan juga banyak orang Minangkabau di sana. Mudah-mudahan itu akan membuat mental, semangat, spirit anak-anak akan tampil luar biasa di Medan. Terima kasih. Oke. Baik Pak Effendi, terima kasih waktunya. Dan waktu kita sambung lagi Pak Effendi. Ya, terima kasih. Selalu Pak Effendi ya. Sehat, mohon maaf ya. Ini sinyalnya putus-putus. Terima kasih sekali lagi. Sukses buat kita semua. Buat supporter, salam hormat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bapak Effendi Saputra yang merupakan manajer tim dari Semen Padang FC. Susah loh cari sinyal katanya. Makanya pakai Telkomsel. Kalau lagi di rumah, yang saat ini lagi ngajar atau ngajarin anaknya ya, jangan lupa pakai IndiHome. Baik, terima kasih tentunya untuk seluruh pendukung acara kita. Ada Bang Mandiri, Telkomsel, IndiHome, terus juga ada Bang Nagari, PT Semen Padang, Semen Indonesia Group, dan juga Ganior. Tapi untuk Anda yang kemarin ini nanyain soal latihan, kenapa sih nggak bisa disaksikan? Itu dia, karena aturan dari PT Semen Padang, di mana aturannya kita untuk sementara waktu tidak bisa menggelar hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan massa, termasuk dengan saat kita mengajukan permintaan tidak adanya penonton yang menyaksikan di pinggir lapangan agar tidak terjadi penularan COVID-19. Karena aturan dari Semen Padang itu tetap menjaga jarak, terus memakai masker dan sering-sering mencuci tangan dan tidak boleh berkumpul terlalu dekat karena pemutusan COVID ini harus kita selesaikan karena kita ingin kembali hidup normal. Mungkin itu saja untuk belak-belakan kita di session ketiga. Nantikan belak-belakan kita dan jangan lupa untuk Anda terus subscribe
channel ini. Sebentar SKID, like dan share. Ya. Baik, kita akhiri seremoni Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk yang sudah kita bacakan tadi, ditunggu aja merchandise-nya di kolom komentar Anda. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data, dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Zal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo? Hey, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Pagi. 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 Masker. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukan perubahan.
Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Sal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo? Hey, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Pagi. 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 Masker. Tiap generasi punya cara berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai pengisi kemerdekaan, kita adalah pahlawan perubahan yang bergerak taklukkan perubahan.
Aktivitas tidak bisa menghalangi transaksi perbankan Anda. Gunakan Nagari Mobile Banking, aman, mudah, cepat. Daftar melalui ATM atau Customer Service, download aplikasi di Play Store atau Apple Store. Buka aplikasi Nagari Mobile Banking, masukkan kode akses, semua kebutuhan transaksi keuangan Anda tersedia. Nagari Info untuk info saldo dan transaksi, Nagari QR Code untuk transaksi QR, Nagari Transfer untuk transfer antar rekening, antar bank dan virtual account, Nagari Payment untuk pembayaran berbagai macam tagihan, Nagari Prepaid untuk pembelian voucher pulsa, TV berbayar, paket data dan token PLN. Nagari Mobile Banking, transaksi dalam genggaman Anda. Wah, pinter ya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh tuh. Nah, saatnya ganti tabungan kamu jadi tabungan simple. Mulai dari usia pendidikan dini, kamu sudah bisa membuka tabungan simple di sekolah ataupun di cabang Bank Mandiri terdekat. Untuk buka tabungan simple, cukup dengan setoran awal Rp5.000 saja. Kamu akan dapat kartu ATM sendiri loh. Kamu juga bisa setor dan tarik tabunganmu di bank atau di sekolah melalui Mandiri ATM Mobile. Oh iya, adik-adik, teruskan kebiasaan baikmu dengan membawa bekal dari rumah, kurangi membeli barang yang tidak perlu supaya uang jajanmu bisa ditabung. Ayo, kita sama-sama menabung dengan tabungan simple. Saatnya mandiri. Daripada handphone kamu hanya diam tergeletak, kamu sudah coba belum menelpon teman lama dan menanyakan kabarnya? Karena menerima perhatian yang sedikit, artinya bisa banyak. Halo Jaya. Bisa. Lagi pusing soal toko. Sana ngawak kau telepon. Kamu sudah coba belum cerita tentang hari ini kepada keluargamu? Karena mendengar berita lain selain berita yang selalu sama, bisa mencerahkan hari mereka. Kamu sudah coba bersuara melawan berita sesat yang berbahaya? Karena seringkali yang diperlukan adalah suara pertama yang berani bicara. Pernah nggak bantu posting dagangan baru teman kamu? Karena semakin banyak yang tahu, semakin terbuka jalan bagi usahanya. Daripada selalu belanja untuk diri sendiri, pernah coba belanja untuk mereka yang penting buat kamu? Karena walau yang diterima adalah barang, namun yang sampai adalah cinta dan perhatian. Semoga Hari Merdeka di tahun yang sulit ini bukan hanya jadi slogan semata, tapi jadi titik pengingat untuk saling membantu apa yang kita bisa untuk sesama. Salam buat Bapak Ibu ya, Sal. Bye. Kami akan selalu ada bersama kamu dan handphonemu. Sedikit di sini, sedikit di sana, menyatukan perjuangan. Halo? Hey, apa kabar? Sebagai satu bangsa, satu rumah, satu Indonesia. Pagi. Pagi. Masker.